warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Astrid Caroline Aulia dengan NIM 121340027 dan saya Aisyah Laisha dengan NIM 121340028 dan Faisal Hanif dengan NIM 121340029. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sekaligus menyelesaikan tugas besar PKS 2 berupa hasil program C++ dengan judul program menghitung daya tegangan dan kuat arus listrik pada rumah. Pada program ini kami menggunakan 4 header yang memiliki fungsi berbeda. Pertama ada fungsi include IOStream untuk mengeluarkan fungsi-fungsi dasar yang lainnya seperti cout, cin. Kemudian fungsi include conaio.h berfungsi untuk melibatkan seruan common mistake, yaitu perintah membersihkan halaman, dan fungsi gauge. Kemudian fungsi include iomanip berguna sebagai manipulasi yang digunakan untuk suatu karakter yang diletakkan di depan nilai yang diatur oleh fungsi setw. Dan header yang terakhir adalah include C standard lib berfungsi untuk menampilkan output berupa informasi atau string tanpa harus menentukan data. Kemudian using namespace standar dan integer main adalah cara kerja dari program C++. Ini merupakan bawaan dari bahasa pemrograman C++. Kemudian ada fungsi integer yang berguna untuk mengelompokkan bilangan bulat. Untuk mengawali suatu kondisi digunakan tanda baca buka kurung kurawal. Dan untuk mengakhirinya digunakan tanda baca tutup kurung kurawal. Kemudian ada seruan season color B, berfungsi agar dapat berubah warna sesuai dengan yang kita mau pada font. Pada kasus ini berubah menjadi berwarna biru. Fungsi float berguna untuk penggunaan titik dalam suatu bilangan ataupun kata, angka desimal. Kemudian, fungsi char digunakan untuk menampung satu digit karakter berupa angka atau huruf sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Kemudian ada fungsi perulangan, yaitu do yang berfungsi untuk melakukan perulangan dulu dengan ada syaratnya. Kemudian ada fungsi couch berfungsi untuk mengeluarkan variabel atau kata-kata yang dibutuhkan program, sedangkan fungsi cin berfungsi untuk memasukkan kata-kata atau angka yang diinginkan. Kemudian ada fungsi endel berfungsi untuk mengakhiri suatu baris. Pada program ini bagian utamanya adalah judul dari program serta pilihan program. Kemudian ke bagian percabangan. Dalam bagian percabangan ini digunakan fungsi if dan if else. If dan if else memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menentukan pilihan. Pada program ini kasus yang bisa dipilih ada 6, yaitu untuk menghitung daya, menentukan rumus-rumus, menghitung daya, dan blank. Sedangkan if else merupakan kebalikan dari fungsi if. If else sendiri digunakan untuk menentukan program berdasarkan kebalikan dan fungsi if tersebut. Kemudian setelah memiliki program, maka kemudian program tersebut akan mengarah penggunaannya untuk memasukkan data-data yang diketahui. Kemudian data tersebut diolah melalui fungsi couch yang di dalamnya memiliki rumus sesuai dengan kebutuhan perhitungan. Pola tersebut digunakan untuk program 1, 2, 3, dan 4. Program 5 hanya berisi informasi rumus yang digunakan dalam program serta variabel yang digunakan dalam program dengan satuan internasionalnya. Kemudian fungsi yang terakhir digunakan adalah fungsi perulangan. Fungsi tersebut adalah while. Fungsi while berfungsi untuk mengulangi program dengan kondisi yang disesuaikan dengan fungsi do dan cin yang digunakan. Pada program ini, jika kita mengetik Y besar atau Y kecil, maka program akan berulang. Dan jika T pada program akan selesai. Dan program ini dapat mengeluarkan kalimat, "Terima kasih telah menggunakan program saya." Dan baiklah, itu dia penjelasan dari kami. Dan sekarang, mari kita langsung saja jalankan programnya.
Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.